Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Insan kafi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita mendapatkan pertanyaan di bulan Ramadan. Ada orang yang di bulan Ramadan itu tidak melaksanakan ibadah puasa, dengan sengaja dia melakukan maksiat dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Padahal dikatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu syaitan itu akan diikat dan dibelenggu. Dalam hal ini memang benar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 1766, Nabi menyampaikan, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwab jahannam wa sulsilatis syayatin." Ketika datang bulan suci Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu langit, tertutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan itu akan diikat atau terbelenggu. Tetapi dalam memahami hadis ini, kita tidak bisa memahaminya secara tekstual, tapi kita berupaya memahami secara makna kinayah. Sehingga dalam kitab Maqasidus Saum karangan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu dijelaskan, wa tasfidu syayatin ibaratun anil qita'i waswasatihim anil sa'imin li'annahum la yatba'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Jadi terbelenggunya syaitan dalam konteks hadis ini adalah sebagai pengibaratan terputusnya godaan syaitan untuk menggoda manusia atau orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sebagai bentuk upaya dia mampu menahan syahwat, mengontrol dirinya, dan tidak mengikuti ajakan atau godaan daripada syaitan untuk melakukan perbuatan maksiat. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita perlu memahami tentang apa saja sebenarnya cara syaitan dan melalui pintu mana saja syaitan menggoda manusia. Sehingga dalam hal ini, dalam kitab Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin, itu dijelaskan paling tidak ada 4 pintu syaitan, upaya syaitan untuk menggoda manusia. Yang pertama, syaitan itu akan menggoda manusia melalui pintu al-ghadab wa syahwah, yaitu pintu kemarahan dan syahwat. Kenapa? Karena dengan kita melampiaskan emosi kita dengan amarah kita, itu syaitan itu akan mudah menghasut, membisikkan kita sehingga kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa di luar batas. Maka dari itu Nabi memberikan tips, kalau kita marah pada posisi berdiri, ubahlah posisimu menjadi duduk. Ketika duduk marah, berbaringlah. Baring masih marah juga, ambillah air wudhu. Ketika wudhu masih marah juga, laksanakanlah sholat. Tapi kalau udah sholat masih marah juga, ini beda urusan, kesurupan kayaknya. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu dikatakan dalam hadis, laisa syadid bisura'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan. Tapi ketika ia mampu menahan amarahnya untuk tidak bersikap marah atau untuk tidak melampiaskan amarahnya. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pintu yang pertama. Pintu yang kedua, syaitan itu akan menggoda manusia melalui pintu al-hasadu wal hirsu, pintu kedengkian dan pintu ketamakan. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, syaitan akan mudah untuk membisikkan, menghasut manusia
sehingga membuat dirinya itu selalu tidak tenang, tidak senang kalau ada kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Itulah penyakit hasad. Sehingga kalau bahasa anak mudanya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika tetangganya beli motor NMAX, dia malah minum Paramek. Tetangganya naik haji, dia naik tensi. Tetangganya kawin lagi, nggak mau kalah dia kawin lagi. Allahu Akbar. Nah, ini merupakan hal yang bisa kita pahami bahwasanya dia itu bahagia bergantung pada syarat kebahagiaan orang lain. Padahal kalau kita bicara tentang bahagia, bahagia itu tidak membutuhkan syarat. Apalagi tergantung pada kebahagiaan orang lain. Justru kebahagiaan itulah kita yang menciptakan. Daripada nikmat yang Allah berikan, kita berupaya untuk pandai mensyukurinya. Makanya Nabi mengingatkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah sifat dengki, karena sifat dengki itu akan menghabiskan, mengikiskan pahala kebaikan kita sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah hirsu, ketamakan. Maka sifat tamak ini disampaikan oleh agama, kita diingatkan iyyakum wat-tam'a. Jauhilah daripada sifat tamak, kerakusan, keserakahan. Apa itu tamak? Fa innahu wal faqrul hadir. Jadi tamak itu adalah kefakiran yang terus hadir, yang terus muncul. Bahkan dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, "Lau kana libni Adam wadin min zahabin, ahabba anna lahu wadiyan akhar wa la yamla'a fahu ila turab." Andaikan anak Adam itu memiliki satu lembah emas, maka dia tidak akan merasa puas, pasti menginginkan satu lembah emas yang lainnya. Sampai apa? Sampai tanah itu menutupi mulutnya, atau ketika ia sampai menutup mata atau wafat tertimbun dengan tanah. Na'udzubillah. Jadi bicara keserakahan, ketamakan, puasa mendidik kita untuk itu. Jangan sampai ketika kita puasa malah kita melampiaskan nafsu kita, kita tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah, itu diantara dua pintu syaitan, cara syaitan untuk menggoda manusia. Insya Allah kita akan bahas dua pintu berikutnya pada episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa mewaspadai atau mawas diri, dan kita mewaspadai daripada tipu daya syaitan, sehingga kita tidak terjerumus oleh godaan-godaan syaitan yang menjerumuskan kita dan membawa kita termasuk pada golongan orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.